pos, dan nanti yang tahap ketiga, alokasi Juli, Agustus, September, itu kemungkinan paling cepat ya kalau emang dipercepat akan cair di akhir. Kemudian teman, bantuan ke-12 yang kita akan tunggu-tunggu juga adalah bantuan BLT mitigasi risiko pangan seperti itu. Ini juga saya kutip dari sebuah berita juga yang mengabarkan kembali lagi di channel Irawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel. Teman, saya update ya. Untuk mendaftar bantuan yang akan cair menjelang Idul Adha di tanggal 17 Mei, kita pantau itu ada 11 bantuan plus 1 yang juga akan bertambah di 12 jika bantuan terakhir ini jadi cair untuk teman-teman KPM. Nah, info lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di-skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam menyimak informasi. Jadi simak secara utuh dan juga runtun agar infonya clear dan kalian tidak bingung, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, please supportnya dengan cara like di komen bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian sampai dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa, jadi saling update dan juga saling sharing di kolom komentar secara sopan dan juga santun untuk bertukar informasi. Dan juga buat yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian sudah follow dan juga like atau suka page-nya untuk dapat update terbaru sos. Dan juga pun di FB kelebihannya, kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal, menanyakan kendala bansos, nanti saya jawab bertahap. Dan juga buat yang belum follow saya di Instagram, bisa follow ya, di Irawan Agus. Dan juga saya ada TikTok, Irawan Agus 2, dan juga ada snack video. Jadi punya Instagram, punya TikTok, punya snack video. Silahkan follow juga untuk update bansos di sana. Jadi buat supportnya, dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan teman-teman, jadi update ya. Kita akan bahas ada sekitar 11 plus 1, sebenarnya 12, tapi satu bantuan lagi. Ini kita masih belum bisa pastikan apakah ini akan cair atau tidak. Karena harusnya untuk batas terakhir itu cair di bulan Juni ini. Jika Juni lewat dari cairan, artinya bantuan ini tidak akan dicairkan seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, ada bantuan tunai dan juga bantuan non-tunai, teman. Yang pertama, kita mulai dari bantuan non-tunai, teman ya. Nah, jadi teman, mulai hari ini juga, mulai besok juga, ini akan dicairkan bertahap. Mungkin sebagian besar sebelum Idul Adha, dan sisanya akan dicairkan setelah Idul Adha. Nah, yang pertama adalah bantuan beras 10 kg, teman-teman, untuk tahap kelima dan juga keenam. Karena kita lihat sekarang tahap 4 ini sudah semuanya ya, karena memang juga, akan di komentar juga, kalau sudah tahap 4 sudah cair, tinggal tahap 5. Dan yang tinggal tahap 6. Jadi, untuk bantuan beras, yang pertama adalah bantuan tahap kelima di 6, itu alokasi Mei Juni, yang juga akan dicairkan oleh para KPM yang terdata di P3KE. Dan nanti, jika mungkin teman, ini infonya akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Tapi kita belum tahu pasti ya. Karena emang dari Pak Jokowi bilang ini baru sinyal, tapi masih akan dicek dengan APBN jika memadai, akan diperpanjang. Jika tidak, ya mungkin hanya akan berakhir di bulan Juni saja. Yang jelas, bulan Juni pasti akan dapat satu bantuan lagi untuk tahap ke-6-nya. Seperti itu. Berikutnya, bantuan kedua adalah bantuan telur dan juga daging ayam. Ini pun juga diberikan kepada keluarga rentan stunting untuk alokasi 3 bulan, teman-teman. Ini sebenarnya untuk alokasi Januari, Februari, Maret juga. Harusnya ini barengan dengan bantuan BLT mitigasi, tapi karena ada penundaan segala macam, ini akhirnya baru dicairkan mulai bulan ini. Tapi di undangan itu untuk alokasi Januari, Februari, Maret. Tapi itu baru cair di bulan Juni, jadi mungkin akan dirapel. Jadi mungkin di bulan Juni ini akan cair 2 tahapan, dan nanti bulan Juli akan cair 1 tahapan lagi, karena emang ini untuk alokasi 3 bulan. Jadi buat teman-teman yang punya mungkin anak balita rentan stunting, akan dapat bantuan tambahan telur daging ayam sebagai dampak juga dari berita kemarin, yaitu bantuan mitigasi risiko pangan non-tunai selain bantuan beras, teman-teman. Seperti itu. Berikutnya, bantuan ketiga adalah bantuan permakanan ya, diberikan kepada masyarakat, warga, lansia, dan juga disabilitas yang kurang mampu di daerahnya, di rumahnya, di kampungnya, akan diberikan bantuan berupa makanan, itu 2 kali makan dalam 1 hari, dengan nilai bantuan makan 15.000 per porsi makan, jadi untuk 2 kali nilainya Rp30.000, dan akan diberikan setiap harinya sampai dengan bulan Juni juga, karena memang sementara itu sampai 6 bulan untuk bantuan permakanan untuk lansia dan juga disabilitas di daerah di kampungnya,
yang akan dikelola oleh kelompok masyarakat atas izin dan juga ditunjuk oleh dinas sosial di daerah, teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya, untuk keempat atau bantuan yang tunai ya, yang pertama adalah bantuan PKH, teman, untuk alokasi Mei Juni untuk yang KKS. Ini masih berlangsung ya, jadi walaupun memang tidak banyak, tapi masih ada KPM yang belum cairkan dan kemungkinan itu minggu depan paling lambat untuk pencairan bantuan PKH alokasi Mei Juni, termasuk yang susulan dan juga teman-teman yang mungkin datanya baru terpilih sistem, jadi menerima bantuan PKH. Jadi minggu depan itu masih ada pencairan bantuan, namun tidak banyak karena emang sebagian besar itu sudah cair di minggu-minggu ini, teman, seperti itu, juga minggu kemarin. Berikutnya, bantuan kelima adalah bantuan BPNT ya, alokasi Mei Juni juga. Untuk yang KKS, ini pun juga masih pencairan dan juga emang baru kemarin makin masif untuk pencairannya, jadi pun juga akan berlangsung hingga minggu depan, diharapkan juga akan selesai minggu depan untuk teman-teman susulan ataupun juga teman-teman yang KPM baru, yang baru dia bantuan BPNT karena validasi by system, teman-teman, seperti itu. Berikutnya, kalau tadi lewat KKS, sekarang yang lewat PT Pos, teman-teman ya, yaitu yang adalah bantuan PKH, alokasi April, Mei, Juni, teman-teman. Walaupun tidak banyak ya, hanya sebagian kecil aja. Untuk bantuan PKH yang PT Pos, ini juga ada yang mengabarkan masih belum cair. Tapi daerah saya terus terang ini sudah hampir semua ya, di daerah Bali juga dan Pasar. Tapi memang ada sebagian KPM tertentu yang memang masih belum cair dan mungkin akan masuk susulan. Karena memang kemarin sempat di stop sementara waktu untuk yang PT Pos, jadi nanti akan dikasih juga di bulan ini, tapi emang tidak akan banyak, jadi mungkin tidak banyak yang laporkan untuk pencairan bantuan PKH alokasi April Juni yang lewat PT Pos. Dan nanti yang tahap ketiga, alokasi Juli, Agustus, September, itu kemungkinan paling cepat ya, kalau emang dipercepat akan cair di akhir Juli. Tapi kalau normalnya itu di pertengahan Agustus, akhir Agustus, bahkan paling lambat di bulan September untuk yang tahap ketiga yang lewat PT Pos, teman-teman, seperti itu. Berikutnya, bantuan ke-7 adalah bantuan BPNT ya. Ini juga sama yang lewat PT Pos untuk alokasi April, Mei, Juni. Sebagian kecil KPM masih ada yang belum cair, dan jika memang data yang aktif dan juga terdapat sebagai bantuan BPNT PT Pos, itu juga akan dibagikan sampai dengan akhir bulan Juni, walaupun emang tidak banyak dan emang ini adalah data susulan dan juga data yang mungkin ada problem yang di KKS akan dicairkan juga lewat PT Pos, teman-teman, seperti itu. Berikutnya, bantuan ke-8 ya, ini adalah bantuan PIP, teman-teman, juga bantuan tunai yang diberikan kepada KPM yang punya komponen keluarga anak SD, SMP, SMA, diberikan juga bertahap, dan memang ini tetap akan berlangsung sepanjang tahun ini juga, teman-teman yang emang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, ini normalnya akan dapat sebelum akhir bulan Juni ini, karena emang sudah semester terakhir ya, jadi nanti akan menaikkan kelas, jadi diberikan juga bantuan PIP untuk yang 3 golongan ini, akan dicairkan di bulan Juni ini sebelum nanti rapotan dan nanti naik ke jenjang yang lebih tinggi, yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, seperti itu. Nah, berikutnya, bantuan ke-9 adalah bantuan atensi YAPI, teman ya. Ini juga diberikan kepada masyarakat ataupun anak yatim piatu di daerahnya yang tidak mampu, akan diberikan bantuan tunai dengan nominal Rp200 per bulan. Ini kali diberikannya itu 3 bulan sekali atau juga 2 bulan sekali, tergantung kebijakan dari daerah juga di sosnya. Jadi ini diberikan kepada anak-anak yang mungkin juga sudah butuh biaya untuk bersekolah, akan diberikan bantuan atensi YAPI, dan kali juga dikelola oleh walinya untuk membantu mereka juga memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, teman-teman, seperti itu. Berikutnya, bantuan ke-10 adalah bantuan BLT dana desa, teman ya. Ini juga diberikan kepada masyarakat di desa yang tidak mampu, miskin ekstrim, akan diberikan bantuan dengan nominal Rp300 per bulan, akan diberikan setahun penuh, total 3,6 juta. Ini pun juga diberikan berdasarkan dari data dan juga kondisi di lapangan bahwa di hasil rapat dengan pihak desa, perangkat desa, memang dianggap tidak mampu, dan juga mereka adalah golongan yang belum pernah menerima bantuan PKPNT, jadi dapat bantuan dari dana desa, teman-teman, seperti itu. Berikutnya, bantuan ke-11 adalah bantuan KJP ya, atau Kartu Jakarta Pintar. Ini pun juga kita lihat di bulan Juni direncanakan dicairkan lagi untuk bantuan KJP yang sudah belum cair. Ini juga buat di khusus daerah Jakarta yang bantuan KJP, siap-siap di bulan Juni pun juga akan mencairkan bantuan KJP-nya, seperti itu. Nah, itu ya 11 bantuan yang juga fix secara bertahap untuk teman-teman, bahkan sebelum Idul Adha dan juga setelah Idul Adha. Nah, kemudian teman, bantuan ke-12 yang kita akan tunggu-tunggu juga adalah bantuan BLT mitigasi risiko pangan, seperti itu. Ini juga saya kutip dari sebuah berita juga yang mengabarkan untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan jika jadi cair, ini harusnya akan cair di bulan Juni ini, karena memang info dari Pak Erlangga itu akan cair di antara bulan April sampai dengan bulan Juni. Jadi jika emang ada pencairan, harusnya bulan ini adalah menjadi waktu yang tepat untuk menyerahkan bantuan BLT mitigasi. Tapi jika lewat sampai dengan bulan Juni belum ada pencairan, artinya kemungkinan besar bantuan BLT mitigasi tidak jadi cair, karena memang makin di sini kita lihat itu makin buram, makin gelap, dan tidak ada kepastian dari pemerintah mengenai bantuan BLT mitigasi. Walaupun
tidak ada pembatalan juga, tapi kita lihat seperti apakah nanti jika emang cair. Kita syukuri, kalau nggak cair, kita siap-siap agar nanti tidak terlalu kecewa teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu update untuk pencarian bantuan dan juga bisa bilang ya kejutan ya dari pemerintah untuk teman-teman semua di bulan Juni ini mendekati Hari Raya Idul Adha tanggal 17 Juni. Kita harapkan dengan lancar dan bisa cair merata dan juga sesuai dengan target untuk teman yang membutuhkan teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!